Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oji Madroji. Saya orang Cidokom. Tempat tinggal saya di Cidokom, RT 03 RW 04. Profesi saya wira swasta, piara unggas. Ya. Ternyata piara unggas itu bukan hanya sekedar kita miara. Kita harus didasarin dengan hobi, cinta dengan binatang. Itulah yang mengajak kita bisa bertahan. Bukan hanya kita punya modal. Modal itu nggak ada jaminan. Kalau kita rugi ya habis. Terus kalau kita dasar hobi, insya Allah kita bisa bertahan dengan apa yang kita inginkan. Karena miara itu banyakan orang kan mau hasil. Tapi di sini kunci dasarnya bukan hasil. Kita berhasil dulu. Ya, semua orang pasti yang nggak sadar itu maunya hasil. Tapi kita berhasil. Mana kita bilang berhasilnya? Kita bisa membesarkan keluarga, bisa mengurus anak kita dengan baik. Sebenarnya saya lupa, yang jelas saya hitung-hitung dengan kalau orang dulu orang anu kan kayaknya berjalan aja. Tapi dia punya saya punya patokan sekitar 15 tahun saya bertahan miara unggas. Tadinya saya di Parung. Saya ngojek. Saya coba-coba ngojek, bergaul. Nah, dari bergaul itu saya timbul inovasi-inovasi saya. Dan dari saya bisa bicara, dari apa itu semua wawasan saya dasar bergaul. Nah, karena dengan usia saya yang sudah mendekati umur saya tua, saya mencari bagaimana caranya kita bisa santai, bisa nikmatin hidup. Nah, akhirnya saya lari ke hobi saya senang miara. Saya senang miara unggas. Nah, dari senang itu akhirnya timbul jadi usaha. Sedikit-sedikit, banyak sih enggak. Sedikit-sedikit. Nah, dari situ bertahan hidup. Nah, terus berlalu sampai sekarang saya bisa bertahan miara unggas. Ya, alhamdulillah saya bisa menggedekan anak-anak saya. Dan saya sama istri juga hitungannya. Istri saya seneng karena tadinya saya tukang jalan, nggak pernah pulang, nggak pernah apa. Akhirnya karena saya diam di rumah, jadi istri juga seneng. Jadi akhirnya kita sama keluarga harmonis. Lebih banyak waktu. Modal awal saya sekitar 1 juta. Tahun 2006 saya modal tadi. Awalnya saya seneng miara. Saya coba saya miara. Saya minta sama teman, saya miara. Akhirnya karena senang, disitulah saya bisa ngeluarin modal. Omset relatif lah, hitungannya nggak bisa dibilang gede, nggak bisa dibilang kecil. Karena kita itu berjalan dengan dasar kehidupan, ya kita jalanin aja. Ya. Strategi khusus itu ya kita harus ya sama orang kita enak, sama kawan kita bergaul. Ya kita cari namanya kan sharing-sharing juga sama pencinta unggas. Ya seperti kawan-kawan, bahkan kawan-kawan itu ada yang tuaan dari saya. Ya, tuaan dari saya. Nah, tadinya saya tanya sama dia, setelah kita terjun, kita dalemin apa yang dia utarakan sama kita cerna, kita amatin. Setelah kita bisa, malah dia berbalik tanya sama kita. Yang kita tadi beli sama dia malah beli sama kita. Sukanya kita senang miara ini. Terus juga kalau wira swasta tuh kita nggak terikat dengan orang-orang yang namanya kalau kerja kan kita ada waktu. Ya ada waktu. Kalau ini kan kita wira swasta sendiri, ya kita setelah kita selesai pekerjaan kita, waktu kita luas, kita bergaul sama kawan, kita bercanda-bercanda, humor-humoris kan gitu. Ya itulah keindahan kita. Nah, terus kembali lagi
tetap kita nggak meninggalkan apa yang tanggung jawab kita. Nah, kita pulang, kita kempan-panin binatang. Setelah itu kita selesai. Kadang-kadang kalau kita menjual orang nggak beli susah. Itu dukanya. Kita butuh banget. Yang beli nggak ada. Itu dukanya. Ya, akhirnya kita ya terpaksa, yang namanya kita banting setir lagi. Bagaimana caranya? Yang penting kita berhasil. Itu dukanya. Orang tua sih pengennya tani. Tapi emang orang tua dasarnya orang petani. Saya diarahkan tani. Saya nggak mau ngikutin cara orang tua. Saya bergaul sama kawan-kawan. Saya bergaul sama kawan-kawan zaman-zaman dulu itu banyak layar-layar tancap kan. Disitulah hitungan kita bergaul sama kawan-kawan. Banyak kawan-kawan kita. Nah, akhirnya saya ngojek di Parung. Ya, jadilah ojek, bergaul lagi di Parung. Bahkan hitungan sama pedagang, sama kawan-kawan tuh. Akhirnya kawan-kawan juga ada yang dagang. Ya, saya bergaul di situ. Terus kita bergaul. Kalau lagi ngojek ya kita ngojek, nggak ada sewa di pasar kan. Bermacam-macam cara kehidupan di pasar dah. Tapi saya sadar saya siapa. Iya, walaupun saya bergaul sama bos, sama siapa. Ya kalau kita nggak mau, ada juga kadang-kadang kita suruh kerja sama dia ya kan. Iya, kadang-kadang kita suruh kerja sama dia, lu kerja aja sama gua kan gitu, dia bilang. Tapi saya nggak mau, saya bilang kita mending jadi teman daripada jadi bos. Jadi antara bos sama anak buah. Jadi kalau situ sudah jadi bos kita, putus pergaulan kita. Namanya hidup manusia tuh ada masa-masanya ya. Nah, kita udah bahasa kesimpulannya kita udah nggak nyaman dah ya dalam hidup di pasar. Anak sudah pada besar, menjaga juga harga diri anak, keluarga ya kan. Akhir saya putuskan saya nggak di pasar. Dan saya nggak di pasar, yang tadi saya nggak agak kuli. Karena pas begitu di sini kan rumah saya kan dekat Darun Najah nih, dekat yayasan. Nah, akhirnya saya kenal sama pimpinannya. Pimpinan itu merintahkan saya, dia nggak mau nyuruh saya. Karena dia tahu saya bukan seorang pekuli. Nah, dia nyuruh nyari yang mau babad. Sedangkan nyari mau yang babad, kan yang namanya yayasan tuh kita nggak bisa majeg upah seikhlasnya. Nah, akhirnya saya cari-cari, nggak ada yang mau. Saya bilang sama dia, ya udah saya aja. Kata pimpinan begini bilang, lu benar mau kerja kata gitu. Ya saya coba-coba aja, kalau saya betah ya saya lanjutin, kalau enggak saya berhenti, saya membantu aja. Nah, kerjalah saya sampai 4 tahun. Di situ saya lihat di dalam yayasan tuh banyak nasi yang bekas anak-anak nggak habis. Nah, karena nggak, anak-anak juga terlalu banyak, habisnya juga nggak habisnya terlalu banyak. Nggak mungkin, saya pikir binatang apa yang makannya lahap. Nah, akhirnya saya pikir yang makannya lahap itu bebek sama entok. Nah, akhirnya saya piaralah entok. Dari situlah saya bisa bertahan miara. Saya karena punya sisa-sisa makanan nasi dari yayasan. Saya ngambil, saya separoh. Jadi bahasanya, kalaupun kita beli empan 10 kilo, seenggaknya beli empan 5 kilo. Kan kita udah punya peringanan gitu. Dari situ terus. Nah, mau miara itu terus kita sharing-sharing sama temen, sama orang-orang yang pengalaman masalah tentang bebek, diajarin lah saya begini. Dari nggak ngerti sampai ngerti, dari nggak bisa cara netesin sampai bisa netesin. Nah, terus disitulah kita akhirnya bisa bertahan hidup. Nah, akhirnya saya berpikir, oh kalau piaraan ini kita bukan hanya sekedar modal, karena pernah saya modal besar. Ya ternyata ambisi besar itu kalau nggak pas bukan jadi besar, jadi hancur. Gitu. Akhirnya saya terus berjalan dikit demi sedikit.
Ya sampai bertahan hidup sampai 15 tahun ini miara. Ya kalau saya bukan, ya kalau penguasa parung itu kan ya biasalah, yang namanya orang ada di atas, ada yang di bawah, ada yang di atasan lagi. Ya bahasanya orang kalau di parung itu ya semua bahasanya kan kalau di dunia rame itu, iya kita lemah, kita dibentak orang, kita ngebentak jadi konyol. Ya itu kalau di parung tuh ya untuk berkuasa mah banyak lah. Kita memang harus tujuan kita ke sono, tapi kita mungkin nggak sanggup. Ya situ kita harus sadar diri karena parung tuh bermacam-macam orang. Yang jelas keamanan kita bukan dari kegagahan, keamanan kita dari keramahan, dari pergaulan. Itu yang kita bisa bertahan hidup di parung. Harapan ke depan ya akan begini, kalau kita sudah ada umur kita sudah melanjut usia tua ya kan, ya harapan kita apalagi di zaman sekarang kalau dibandingkan sama zaman kita kan udah berbeda ya kan. Berbedanya kalau sekarang kan zamannya semua elektronik digital. Oh ya digital. Oh, kawan di mana-mana juga kita bisa panggil baru duduk, ya kan? Kalau zaman dulu kan kalau kita mau ke rumah teman kita paranin, kalau enggak kita kasih kabar sebelumnya, gitu. Ya kalau harapan saya ya mungkin kalau yang seumur tua saya tinggal menikmatin hidup lah. Yang penting nggak punya masalah kita hidup, gitu. Ya bukan dalam arti di sini nggak masalah pasti ada karena orang hidup itu nggak jauh dari masalah. Karena dalam arti kan melindungi keluarga kita juga masalah kita, kan gitu. Bohong kalau orang meninggalkan masalah gitu. Harapan saya ya anak-anak sekarang sudah pada maju, jalanin kemajuan itu dengan apa yang diharapkan cita-cita dia pada semua biar berguna dalam nusa dan bangsa anak-anak muda sekarang. Jangan terbuai dengan teknologi canggih. Jangan teknologi canggih itu menguasai dia harus menguasai teknologi ya canggihnya itu. Jangan teknologi canggih yang dikuasain dia kan gitu. Ya kalau saya sih memang udah tua, ya selain menikmatin hidup nggak lagi. Makanya yang santai ini tinggal kita miara. Kalaupun kita mengurus anak-anak kan udah besar, sudah pada besar hari sendiri. Ya kita miara anak bebek. Anak bebek anggap aja itu anak kita kasih sayangnya. Karena binatang itu kalau kita kasih sayang sama dia lebih nurut dari anak. Bahkan anak zaman sekarang lebih tahu binatang daripada anak. Sekarang saya piara ayam. Ayam sudah tidur, anak belum pulang. Sekarang makanya di situ kalau pengen tahu ya cobalah anak-anak coba berpikir jangan kita kalah sama binatang. Anak-anak sekarang kan banyak kan karena terbuai dengan teknologi bahkan sampai pulang juga lupa. Boleh kita maju tapi kita harus sadar diri. Boleh kita mengikuti cara tapi kita cara yang benar kan gitu. Itulah harapan saya. Cuman kan kita nggak bisa berkata-kata karena kalau kita punya inovasi kebaikan itu bukan diterapin oleh keluarga kita aja. Buat orang juga kalau memang bimbingan kita ya memang kita harus bimbing gitu. Karena kan kalau orang-orang dulu zaman saya kesalahan kita bisa dibenarkan. Di saat kita punya keselisihan paham dia bisa mendamaikan karena pengalaman yang tua itu dia lebih ngerti apa yang belum kita ngerti dia udah ngerti. Kalau sekarang kan nggak ngitung mentang-mentang dia bisa, mentang-mentang dia pintar. Memang iya orang kalau udah pintar walaupun dia mudaan derajatnya naik. Contohnya dia bocah kemarin jadi guru kita panggil bapak. Seharusnya dia kan yang manggil kita bapak. Itulah ada perbedaan-perbedaan, tapi walaupun dipanggil bapak jangan lupa harus menghormatin kan gitu. Kita bisa menghormatin yang muda tapi yang muda juga harus bisa lebih menghormati yang tua karena kehidupan ini tanpa yang tua, tanpa yang dahulu kita mungkin nggak bisa jadi sekarang walaupun sekarang udah canggih kan gitu.
Kadang-kadang kan karena sekarang udah canggih, banyak yang melupakan jasa-jasa yang manual itu. Kan gitu, yang cara-cara manual, yang kita istilahnya dari tani, dari apa, itu direken kuno lah bahasa anak sekarang. Itu yang saya nggak harapkan. Harapan saya, mari anak-anak muda sekarang sudah maju, sudah apa, bawa kemajuan itu yang benar. Jangan kita dibawa dengan kemajuan yang kita harus bawa yang benar. Iya, itu aja bagi saya mah. Ya sekarang sebetulnya kehidupan itu kuncinya ada di kita. Cuman kita jangan suka mengeluh karena kemalasan kita itu kita nggak menyadari. Karena kalau kesemangatan hidup itu sama juga gini, itu di barat main bola pemain cadangan. Pemain cadangan aja kalau nggak berlatih, setelah dipakai kan nggak bisa. Nah, makanya saya tegaskan anak-anak muda sekarang bergiatlah, semangatlah hidup. Berjuang dengan sekeras tenaga dia sesuai dengan umur dia. Umur belasan itu sedang semangatnya kan main. Nah, makanya perhatikanlah hal-hal yang kayak begitu. Jadi setelah dia memanjak dewasa atau berkeluarga, dia udah punya persiapan. Itulah untuk jadi semangat hidup. Dan jangan juga kita begini, jangan kita menyerah sebelum apa yang kita jalani. Makanya kita hidup, jangan kita bahasa orang zaman saya, kalau tulak pinggang tuh di pinggang, jangan di dada. Kebanyakan orang kan mentang-mentang pinter, bahasa orang dulu banyak kan tulak pinggang di dada. Segagah apapun tulak pinggang di dada mah nggak enak kan kita lihat. Kan gitu. Iya. Karena tapi kalau bicara bodoh, anak-anak sekarang nggak ada yang bodoh, pinter semua. Anak sekarang nggak ada yang bodoh. Kalau orang dulu bisa dibedakan mana yang bodoh, mana yang pinter. Kalau sekarang orang udah pinter semua. Makanya kebangetan pinter kita kerok. Kadang-kadang kita yang mau pinter dipinterin. Kita dipinterin gitu. Jadi biar anak muda jangan pada loyo, jangan putus semangat, jalanin aja hidup, nikmatin aja hidup sampai di banyak. Rezeki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Rezeki kita sudah dikasih dari sana. Biarpun kita genggam banyak, waktunya habis, tapi walaupun sedikit, kalau memang itu harus banyak, pasti banyak. Itulah semangat hidup anak-anak sekarang yang saya sampaikan. Umur saya kan sekarang udah hampir mencapai 50 lebih. Ya kan? Ya memang kalau untuk cerita-cerita itu, bahkan kalau kita cerita nggak cukup sehari. Bahkan dengerin aja sampai bosen kan. Ya singkatnya ya gini aja, kita dalam pergaulan. Yang jelas gini kita, ya kalau waktu muda kekonyolan pasti ada lah, di mana juga kan, pasti ada. Cuman jangan konyol berkelebihan. Kalau konyol sekedar humoris mah, itu mungkin kita ujung-ujungannya bisa disenengin orang. Ya waktu masih muda, itu orang bilang saya jelek. Ya dalam penampilan saya apa. Tapi akhirnya setelah saya tua, saya pikir-pikir, saya dulu kesel kalau dikata jelek. Tapi setelah saya sadarin, ya kan kalau bahasa kita, ambillah hikmahnya. Kan kayak gitu. Nah akhirnya setelah saya ambil hikmah di masa tua saya bersyukur jadi orang jelek. Kenapa saya bersyukurnya? Ternyata teman saya banyak setelah saya udah tua, orang jelek semua. Bahkan saya berkata, lu ganteng dulu, sekarang ikut gue lu, kan gitu. Kalau saya kan emang dari dulu jelek, sekarang jelek. Makanya perbedaan. Itu senangnya saya sekarang. Ya ternyata pas kita masa tua kita, banyak teman kita yang dulu kita bisa bahasa sekarang, bahasa kerennya dibully lah. Ya kan? Bahasanya kita dulu, kalau dulu kan bahasa dulu dikucilkan. Ya karena embungah berteman sama dia. Atau kita mau ngelancong aja, kalau perlu tinggal. Iya, jangan ngikut kan gitu. Iya. Nah, akhirnya pas saya nikmatin apa adanya sampai sekarang, ternyata indah jadi orang jelek. Banyak temen.
Dan gitu. Makanya sebagai anak-anak muda jangan putus asa kalau memang kita penampilan kita kurang memadai. Semangat hidup kita. Toh pada dasarnya nanti kita banyak teman kita. Semua pasti orang mengaku. Diciptakan nama yang Maha Kuasa. Binatang macan diciptakan yang Maha Kuasa. Tapi kalau memang ada macan, kita harus lari. Karena kalau nggak lari, kita dimakan dia, kan kita mati. Jangan kita percaya, umurnya yang Maha Kuasa. Yang nggak bisa begitu. Ada letak-letaknya, yang dimana yang bagian yang ditentukan nama yang Maha Kuasa. Ya kalau giran bahaya, mah kita jangan dilawan. Seperti anak-anak sekarang, contohnya kalau tawuran, kita ngelihatnya aja udah iseng senjatanya, ya kan? Dan yang begitu jangan ditantangin, kita kabur. Bukan kita pengecut, kan ada istilah mengalah demi menang. Jangan kita
Mentang-mentang kita berani apa Samperin samperin baik kan gitu. Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan pada nantang, istilahnya berantem pakai janji. Dulu itu di zaman saya itu janji itu kalau mau kemana-mana, mau hiburan janji, berantem pakai janji. Zaman sekarang kan kita aneh. Makanya anak-anak muda janganlah seperti itu. Yang bisa jadi kebaikan. Bisa contohnya ntar malam kita ngaji yuk. Atau itu bagus. Ntar malam kita ngelihat teman kita yang sakit yuk. Itu bagus. Jangan berantem pakai janji. Tahu-tahu besok ada yang mati, ada yang luka, kan jadi orang tua yang repot. Apa yang saya ceritakan, karena cerita kehidupan itu saya bilang tadi kan kalau kita mendengarin nggak cukup sehari atau 2 hari. Yang namanya kehidupan itu dalam arti kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang ditentukan yang Maha Kuasa. Itulah kehidupan. Makanya kalau kita dituntut dengan cerita kehidupan nggak habis-habis. Yang di sini yang saya tegaskan, kita ambil apa yang baiknya. Kalau yang ada yang salah itu mungkin salah cerita saya. Karena hitungannya itulah yang saya ceritakan apa adanya dalam kehidupan saya. Karena enak enggak enak jangan ditutup-tutupin. Zaman sekarang kan banyak kan kalau yang ditunjukkan yang enak-enak aja. Yang enggak enak di sono orang pada menderita. Kan gitu. Ya sekian dan terima kasih apa yang saya ceritakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila yang benar, bila yang enggak benar saya mohon maaf. Karena saya apa adanya yang saya ceritakan dalam pengalaman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.